Halo sobat, welcome back to Sriwijaya Podcast. Bersama saya, Letnan 1 Infanteri Ulanjut Semorang, dan ditemani oleh Letda Cak Jekot Epilita. Nah, apa kabar sobat? Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada. Nah, Mbak Epi. Ya. Nah, sebelum kita mulai nih kan, jadi saya mau cerita dikit. Boleh. Udah berapa hari nih saya berangkat kerja nih, ngelihat banyak tuh pemuda-pemuda pakai baju hitam putih. Oh iya. Nah, di sekitaran Kodim sama Korem tuh. Nah, Benar. itu bikin saya ingat waktu saya masih daftar dulu. Oh iya, mengingatkan masa lalu ya, waktu Ya, masa-masa kita jadi pas masih kita mau daftar, mendaftar. setiap orang sana sini bawa tas ya kan, baju putih, celana hitam. Nah, itu jadi hal yang kira-kira menarik untuk kita bahas hari ini ya. Betul sekali. Nah, dan saat ini sudah hadir bersama kita KJ 62 Sriwijaya, Kolonel CAJ Ki Agus Muhtar, dan ditemani oleh Kaurdiaga yaitu CAJ Ki Agus Iman. Siap. Ya. Nah, jadi beliau-beliau ini akan menemani kita pada hari ini membahas tentang rekrutmen TNI AD. Sriwijaya, saya Kolonel Ki Agus Muhtar, jabatan KAJ 62 Sriwijaya, berada di Palembang, dan kami kebetulan dibantu juga dengan rekan kami. Siap, Letu CAJ Ki Agus Muhammad Iman. Kebetulan sama-sama wong Palembang Galo ini. Narasumbernya. Sama Ki Agus ya. Siap, sama-sama Ki Agus. Satu nama berarti KJ. Nama, ya betul. Siap. Terima kasih dan selamat datang kepada Kak Ajen 62 Sriwijaya dan Pak Urdiaga. Ajen 62 Sriwijaya sudah berkenan untuk datang menjadi narasumber di dalam acara Sriwijaya Podcast. Nah, Mbak Epi, ini kan kebetulan kan ini ada Kops Ajen 3 orang nih, Izin. Ada Kak Ajendam, ada Kaurdiaga, ada Mbak Epi. Ajen ini. Nah, 3 orang. Ajen, siap. Nah, kami infanteri nih. Nah, jadi karena kami berbeda korup, nah, kami pengen tahu nih Kak Ajen. Nah, Ajendam ini kan mengurusi bidang-bidang administrasi Kak Ajen ya. Nah, bisa dijelaskan ke kita mungkin apa saja tugas pokoknya Ajendam 2 Sriwijaya ini? Mungkin sebagai pendahuluan ya, Siap. saya nyampaikan ini ya. Mungkin akan diulas lagi sama rekan saya ini. Kalau ajen itu kan namanya Korp Ajudan Jenderal ya. Siap, betul. Bukannya sebagai ajudan jenderal. Siap. Tapi ajudan itu adalah melayani, jenderal itu bersifat umum. Siap. Bukan pangkat jenderalnya. Nah, itu jadi mempunyai 3 fungsi. Fungsi Minpes, Minu, dan Jahril ya. Jadi Minpes itu administrasi personil, terus Minu administrasi umum, dan Jahril adalah kesejahteraan moral yang sering kita lihat hiburan-hiburan ya. Siap. Betul sekali. Kalau kaitan yang dengan kegiatan Wirving, ya ini kan mau dibahas ilmu Wirving ya. Siap. Betul. Jadi Wirving itu kalau dikaitkan itu masuknya di administrasi personil ya. Personil. Minpers. Dari Siap. penerimaan sampai dengan pensiun dan sampai warakauri, Siap. sampai dengan anaknya masih ada kaitannya dengan kami. Ya, kami hanya sifatnya administrasi umum, administrasi personil, dari pendaftaran sampai dia pensiun, sampai dia meninggal, sampai dengan anak cucunya. Ya, demikianlah. Siap. Mungkin ada tambahan mungkin ya. Siap, mungkin sama apa yang disampaikan oleh Kak Ajendam mengenai ajendan itu ada 3 fungsi tadi, Minpes, Minu, dan Jahril. Siap. Ya, salah satunya kami ini sebagai pejabat Pak Urdiaga yang mana meliputi dari penerimaan tentang Wirving, Cata PK, seperti itu, apa yang sekarang akan kita bahas nantinya. Itu saja. Mbak Epi mungkin ada yang mau tambahkan? Bagi orang Ajen juga ini. Enggak, mungkin sudah lengkap dari Kak Ajen dan Pak Urdiaga yang lebih yang Kan berdinas udah lama lah. berdinas Siap. lama di ini. Kita ini Ajen tapi tidak pernah berdinas di Ajen 62 Sriwijaya. Dulu pernah sama-sama di Pemdam. Oh, siap. Oh, berarti Kak Ajen nih mantan Pendam juga ya? Iya, betul. Kebetulan beliau Kebetulan aja pernah di sini. di Pemdam 2 Siap. Sriwijaya Ajen. Nah, baik, jadi terkait dengan tugas pokok tadi yang disebutkan oleh Kak Ajen maupun dengan Pak Urdiaga tadi. Nah, ada salah satunya itu Minpers ya, yang mengurusi bagian Wirving atau rekrutmen TNI AD. Nah, izin Kak Ajen untuk tahun 2025 ini kira-kira ada pendaftaran apa aja nih, baik itu perwira, bintara maupun tamtama? Sementara sekarang ada pendaftaran Tamtama PK gelombang 1. Oh, siap. Nah,
biasanya setiap tahun ini ada perubahan dinamika tentang jadwal kegiatan penerimaan atau rekrutmen prajurit ya. Siap. Nah, ini banyak dinamikanya. Jadi memang sengaja untuk dibentuk dinamika itu agar tidak terjadi ya mempersempit atau minimalisir terkait dengan oknum-oknum yang melakukan penyimpangan dalam kegiatan Siap. wirving ya. Itu mungkin. Ya, sekarang ini masih dalam tahap penerimaan tamtama PK. Oh, siap. Ya, pangkatnya merah satu Merah, ya. tulis merah, siap. Merah satu. Mungkin masyarakat mungkin yang lihat ya, Masih kita awam podcast dengan ini, pangkat-pangkatnya kan kita belum tahu ini. nih Siap. pangkat letnan apa dari Prada, Siap. Pratu, Praka. Nah, itu ada tingkat-tingkatannya. Ada tingkat tamtama, ada tingkat bintara, ada perwira. Siap. Ada PPK, yang perwira ada PPK, ada Siap. Akademi Militer. Siap. Nah, itu. Jadi rekrutmen ini terjadwal kalau kita mengacu kepada tahun kemarin untuk gelombang pertama di sekitar bulan Januari sampai Februari ya. Februari. Februari, Maret itu sudah mulai pendaftaran Taruna Akademi Militer. Maret kajiannya. Ya, Maret Akmil, siap. Akademi Militer baru masuk selang waktu Akmil berjalan Masuk baru ke Bintara. Ya, gitu. Oh, siap. Sambung ini langsung Terus nyambung sambung sampai ke PPK terakhir. PPK Penerimaan. terakhir. Berarti memang yang dibuka pertama itu dari Tamtama dulu kan. Pertama baru Akmil, kemudian selang ini Bintaranya ya. Siap. Baru yang PPK. Ya. Selanjutnya Kak Ajen, bagaimana prosedur pendaftarannya untuk kita? Bahkan banyak masyarakat umum ini banyak yang mungkin bertanya-tanya bagaimana mungkin proses pendaftaran untuk jadi tentara dari mulai apa tamtama. Sekarang ini tamtama kan Kak Ajen izin. Ya. Nah, bagaimana proses pendaftarannya izin Bapak? Secara detailnya mungkin dijelaskan sama Kak Urdiaga saya ya. Siap. Sebenarnya masyarakat banyak yang lebih khususnya mohon maaf ya. Siap. Mungkin di daerah-daerah yang mungkin sinyalnya kurang ya. Oh, siap tuh. Di dalam link atau websitenya rekrutmen TNI AD itu sudah jelas, secara terinci sudah dijelaskan. Ya terkadang karena ada gangguan sinyal ya di daerah-daerah ya mungkin ya dibaca dari pertama itu pokoknya dari ijazah, dari akte kelahiran sampai ijazah. Itu ijazah Berarti sudah kelas tertera di sana SMA Kak Ajen itu sudah ada jelas sana. ya. Syarat-syaratnya, persyaratan umum, persyaratan khusus itu. Sudah lengkap ada di sana Ya, berarti. mungkin bisa dijelaskan nih, Siap. Man. Mana Man? Mengenai pendaftaran online juga kita baru dapat update informasi yang awalnya tutup tanggal 29 Januari. Nah, ini diperpanjang. Perpanjang ya. diperpanjang Diberi ya. kesempatan lagi Untuk tamtama sekarang? siap. Oh iya ya. Jadi diberi lagi kesempatan kepada para pemuda yang ingin mendaftar atau ikut serta menjadi prajurit TNI. Nah, itu ditutup sampai dengan tanggal 3 Februari. Oh, 3 3 Februari. Februari. 3 Februari. Nah, Berarti buat masyarakat yang di sekitaran wilayah Sumbaksel ya, Sumbaksel yang kita ini Sumbaksel. bisa mendaftarkan diri sampai dengan tanggal 3 tanggal Februari. 3 Februari. Nah, Ada untuk kesempatan adapun lagi ya? untuk validasinya itu diundur juga Oh, menjadi tanggal 5 Februari. Oh, 5 Februari. Jadi 5 Februari sampai dengan baru kita nanti pelaksanaan tes berikutnya. Nah, di sini juga kita kan ada diperbantukan di daerah-daerah seperti Ajen Rem Ajen Rem. baik dari Jambi, Lampung, Bengkulu dan Bangka Belitung. Nah, untuk pendaftaran validasi itu dilaksanakan di Ajendam 2 Sriwijaya, tepatnya di Sekojo, Lemabang. Oh, berarti validasinya terpusat di Ajendam 2 Siap, Sriwijaya. terpusat di Ajendam Jadi 2 pusatnya di Sriwijaya. Palembang semua. Siap. Siap. Termasuk yang Bengkulu, Lampung, Siap, termasuk Bengkulu Lampung juga terpusat Bangka kita. Belitung ya. Siap. Oh iya. Berarti semuanya merapat ke sini Kak Ajen. Siap ke Ajendam. Tadi 5 korem terpusat di Ajendam 2 Ajendam. Sriwijaya Siap. semua Ajen. 5 korem, 5 provinsi. Nah, gitu. Bisa masuk ke sini. Karena pelaksanaan seleksi diadakan di Palembang semua. Baik JAS, KES dan sebagainya. Kenapa bisa Terpusat kenapa di bisa Ajen. terpusat ke Palembang? Karena ini prosesnya ini kan harusnya ada tingkat Supanda, tingkat Panda sampai ke tingkat Supampus. Siap. Nah, ini langsung ke tingkat Panda. Siap. Ke tingkat langsung Panda. Panda, siap. Langsung ke tingkat Panda. Nah, ini jadi Subpanda itu tidak ada. Nah, tingkat Panda masuk ke
masuk ke tingkat subpampus. Jadi ada 2 tahap yang Siap. diterapkan, lebih singkat dan lebih cepat. Siap. Siap. Itu aja. Nah, jadi buat sobat Sriwijaya sekalian yang belum sempat daftar, nah tadi ada kabar gembira tuh dari Kak Ajen Kak Ajen. maupun dari Pak Pak Wardiaganya, Siap. bahwasanya ditambah Mbak Evi ya. Ya, Yang masih awalnya diperpanjang 29 Januari sampai 3 Februari. oh 3 Februari, lumayan tuh. Nah, buat yang belum segera Boleh daftarkan diri mendaftarkan Anda. diri. Ya. Ditunggu di ini online-nya dulu ya. Ya, Ah, online setelah dia online online. dia melaksanakan validasi di agenda. agenda. Ah, Gitu. Dan informasi yang ini juga ada lagi seperti tinggi badan, Pak. Oh, tinggi badan. Iya. Tinggi Ya, badan Sempat kabarnya ada Tinggi yang badan. info tadinya perubahan gitu. Oh ya, di perubahan. Siap. pertengahan perjalanan itu 163. 163 itu terlaksana sekitar 7 hari. Setelah itu ada perubahan lagi. Ternyata pimpinan kita atas berubah ini biar adik-adik kita yang tingginya kurang dari 163 itu bisa ikut mendaftar. Jadi ada kebijakan dari Ada komando kebijakan. atas Batas untuk akhir? yang tinggi yang semulanya batas jadi minimal tingginya berapa tuh? 163. 160. Berarti sekarang dari untuk tahun ini 163. bagi masyarakat yang mungkin dahulu mungkin tingginya kurang, jadi bisa sekarang untuk mendaftarkan diri dari semula 163 menjadi 160. Betul, 160. betul, Mbak Evi. Aturannya dirubah. Iya, jadi Aturannya ada kebijakan, 163 menjadi iya. 160 gitu. Siap. Berarti yang 160 Ada kesempatan Ada buat ya, masyarakat bukan yang berarti ya jangan berkecil jangan hati lah berkecil ya. hati, betul. Ada kesempatan. Ada kesempatan untuk mendaftar di tahun ini ya. Iya, Berarti dari situ kan kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kurang lebih animo masyarakat untuk menjadi prajurit ini semakin bertambah. Semakin besar. Siap. Mudah-mudahan. Makanya Ya. mungkin rekan-rekan yang mungkin tingginya kurang dari 163 tadi pengen daftar juga, akhirnya Jadi ada beliau-beliau yang di kesempatan. atas sana membuat kebijakan baru bahwa yang 160 pun bisa masuk. Ada Siap. kesempatan Siap. buat mereka, betul sekali. Apa saja tuh syarat-syaratnya untuk menjadi seorang prajurit itu? Nah, Man, gimana sih Siap. syarat-syaratnya? Yang pertama yaitu tadi persyaratan mutlak seperti tinggi. Siap. Tinggi badan itu awalnya 163 menjadi 160. 160. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu umur. Umur maksimal minimal itu 9 bulan. 17 tahun 9 bulan. Adapun untuk batas usia maksimal itu 22 tahun. 22 tahun. Dan berikutnya itu ada blanko. Blanko di saat kita daftar online di situ sudah tercantum, Pak. Tercantum mengenai blanko tersebut. Nanti blanko tersebut tinggal di print dan tidak kita dipersulit lagi harus ke agen ngambil blanko untuk kita buat persyaratannya, tidak. Jadi lebih dimudahkan Siap, lagi, bisa di print dipermudahkan. sendiri. Paperless ya. Siap, paperless. Paperless, Jadi dia tinggal ngeprint, tinggal dia perbanyak sebanyak 7 rangkap persyaratan belangko tersebut. Nah, berikut juga seperti ijazahnya harus dilegalisir, KK. Nah, untuk KTP kan sekarang kan sudah menggunakan barcode nih, udah canggih iya, KTP barcode. maupun KK. Jadi tidak perlu dilegalisir KTP dan KK-nya. Karena sudah menggunakan barcode. Di dalam barcode itu Siap. sudah menyatakan ini kan. Siap, Udah betul. ada di situ keterangan sekolahnya dari mana. Siap. Tinggal di scan aja Siap, berarti. Tinggal kan? di scan Scan saja. aja. Siap. Jadi Dan lebih banyak yang paling kemudahan. sekarang ini mengenai BPJS. Oh, Nah, BPJS. BPJS itu termasuk persyaratan Persyaratan. mutlak. Oh. Ya. Di dalam persyaratan validasi BPJS, calon harus memiliki BPJS. Nah, BPJS Pengetahuan itu buat masyarakat BPJS lagi nih yang tambahan aktif ini. dong. yang aktif. Ada Ada BPJS ya, yang nggak aktif gimana? dia ada BPJS namun tidak aktif karena adanya tunggakan pembayaran. Oh, tunggakan pembayaran. Jadi harus kita perbaiki atau update BPJS-nya juga seperti itu biar tidak menjadi kendala di dalam pelaksanaan tesnya nanti begitu. Terima kasih. Nah, jadi barusan kan kita habis bahas prosedur tuh izin ke agen. Nah, kira-kira untuk persyaratannya apa aja tuh yang diperlukan untuk mendaftar menjadi seorang prajurit nih? Ya. Jadi untuk persyaratannya itu bagi ini masyarakat yang ingin mendaftar yaitu langsung masuk ke Google dengan alamat http://id.ad.rekrutmen TNI / Tamtama.
Jadi bisa langsung mendaftar di situ dan langsung dia bisa download hasil dari apa daftar Pendaftaran online-nya online tadi. tersebut ya. Belangkonya itu belangko. Ya, belangkonya. Print out Terus gitu. di situ juga langsung bisa ngeprint out belangko-belangko dinas. Seperti surat persetujuan orang tua. Terus surat permohonan menjadi prajurit, surat manipulasi data, surat tidak menyuap dan yang lain-lain, semua di situ sudah tertera. Semuanya sudah tertera di website tersebut dan dipermudah semuanya. Adapun untuk kontak persen pun ada untuk Agendam 2 ini sudah tertampil di website tersebut. Kontak persen bila mau bertanya lebih lanjut silakan. Tidak harus kita datang ke Agendam. Seperti itu. Ya, berarti itu syarat-syarat administrasinya lah Ya, ya. betul. Dari mulai pendaftarannya. Nah, untuk domisili sendiri nih, Jin. Nah, seperti kami dulu kan, kami asli orang Batak nih, Kak Jen. Ya. Orang Batak. Cuma karena kebetulan dulu sekolah di Bandung, jadi kami daftarnya di Kodam 3 Siliwangi. Nah, untuk yang seperti itu mungkin dia biasa kan tentaranya kan mau daftar tinggal di rumah omnya gitu kan Ya. atau di pamannya. Betul. Nah, yang mungkin bukan orang sini, bukan orang wilayah Sumbaksel, Lampung dan sekitarnya, itu gimana kalau mau daftarin ya? Apakah harus KTP sini dulu Ini atau Iman yang jawab apa gimana nih? Saya dulu ya, Siap, secara siap, global ya. siap. Oke, kalau terkait dengan domisili, memang hasil rapat kemarin di sidang di jabatan sidang tentang rekrutmen Cata PK itu ditentukan 6 bulan minimal sudah berdomisili. Tapi bagi khusus untuk KBT keluarga besar tentara siap? kan Lebih mungkin ada dimudahkan. pindah itu ya. Siap, betul, pindah. Dilampirkan Surat dengan surat perintah pindahnya orang tua. Oh, Ya. siap. Oh, bisa Jadi, itu Kak Jen ya. Dilampirkan itu surat perintah itu bahwa dia pindah ke domisili di tempat. Mengikuti orang tua. Nah, kayak mengikuti dinas. orang Siap, tua. siap. Jadi ada lampirannya surat Siap. itu bahwa dia ada surat perintah dari orang tuanya. Siap. Nah, itu surat perintah itulah yang jadikan sebagai bahan dia menyatakan domisilinya berada di sini. Gitu. Siap. Itu bagi KBT. Siap. Keluarga besar tentara. Tentara. Termasuk keluarga Pengecualian Polri. KBT. Siap. Oh. Mungkin ada anaknya polisi juga seperti itu. Nah, Siap. aparat juga kan bukan hanya aparat TNI Polri saja, Siap. aparat ada aparat pemerintah juga. Siap. Siap. Nah, aparat Betul. pemerintah juga. Oh, Mungkin bisa dia ada semua, pindah Kak situ Jen. juga bisa. Gitu. Siap. Tapi kalau orang yang di luar dari anak dari aparat TNI dan Polri, ya mungkin itu ya minimal 6 bulan dia sudah 6 di- bulan siap. Ya. 6 bulan itu izin untuk calon prajurit ini dia wajib buat surat domisili ke Capil atau Ya. mesti punya KTP dulu? Lepas dulu kakak yang di sana, Siap. masuk kakak di sini. Oh, Itu siap. bakal batas waktu 6 bulan 6 bulan, sebelumnya. Ada lagi domisili akun. Jadi ada dia, domisili akun dia- juga ada jadi gitu. dia harus memiliki KTP, Pak. Jadi bukan hanya surat keterangan dari Dukcapil bahwasanya dia pindah iya. sini, tapi KTP itu persyaratan mutlak juga. KTP-nya Sudah- wajib KTP-nya sudah di punya ya, KTP. Sumbaksel sini Ya, Iya. itu untuk Tamtama dan Bintara. Kalau dia izin kalau untuk Taruna maupun Spapeka itu baik dia dari Bandung, dari Kalimantan, dari Irian, dia mau mendaftar kita langsung di sini itu bisa. Oh, bisa. Karena untuk Taruna maupun Spapeka itu tidak ada yang namanya domisili. Jadi NKRI. NKRI. Untuk Bintara dan Tamtama dia harus berdomisili di wilayah yang dimana dia mendaftar seperti itu. Tapi ada juga domisili tentang akun ada juga itu. Siap. Yang Yang sekarang minimal sudah akun, menggunakan ini akunnya itu. Medsos, akun dan medsos menggunakan itu setahun sebelumnya. Oh, siap. Jadi masa berlaku akun itu dan medsosnya yang calon Siap. itu entah Facebook, entah IG, entah itu dia sudah berjalan 1 tahun minimalnya. Siap, Minimal betul. 1 tahun ya tahun. sebelumnya dia sudah jalan akunnya. Oh, Karena siap. ini ada jejak digital Ya, juga. Gitu. penambahan lagi ke ini apa? Ada namanya seleksi di situ cyber sudah ikut dalam kegiatan rekrutmen ini seperti itu. Itu terekam semua ya. Siap Ya, terekam syarat semua juga aja, ya. Pak. Siap, betul. Baik Kak Jen dan Pak Ordiaga, tadi sudah kita tanyakan masalah syarat-syarat pendaftaran. Nah, selanjutnya materi apa aja yang kita ujikan saat tes nanti, Jen? Ya, dari administrasi, kesehatan,
jasmani, terus Litbes. psikologi, mental ideologi. Nah itu secara umumnya. Secara umumnya secara Kak Jen. Mungkin bisa jelaskan Pak? Adapun untuk secara khusus, kalau kita Panda ini di Panda ini ada 4, yaitu yang pertama administrasi, terus yang kedua dia kesehatan, yang ketiga dia jasmani, yang keempat itu pendataan awal Litbes. Setelah itu parade. Setelah dia parade dinyatakan lulus parade dan tingkat ini lanjut ke tingkat pusat, itu ada tambahannya Pak. Bukan hanya 4 itu diulang lagi. Baik administrasi, kesehatan, jasmani, Litbes, wawancara, ditambah keswah dan ditambah psikologi. Baru dia parade untuk menentukan siapa yang layak masuk dalam pendidikan. Seperti itu. Berarti di Panda itu masih Hanya 4 ya. Hanya 4 item yang kita tes, kita uji. Seperti itu. Masuk yang Meta Pusat itu baru yang tambahan tadi yang Siap. keswa, psikologi dan wawancara. Ini saya gampang-gampang aja kan tes itu ya. Siap. Kan ilmu seleksi itu kan ilmu seleksi yang biasa, yang kelihatan gitu. Siap. Siap. Sebenarnya sudah sering dilakukan juga, apalagi ya KBT. Kalau orang tuanya tentara ya pasti udah tahu bagaimana cara masuk tentara kan. Siap. Baik dari pembinaan fisiknya, pembinaan konsultasi psikologi, konsultasi kesehatan. Siap. Itu sudah kelihatan sebenarnya. Ya, mungkin tidak sesusah apa yang dibayangkan oleh generasi-generasi muda Palembang ini ya. Siap. Ya. Sekarang juga udah banyak juga Kak. Yang namanya itu seperti bimbel-bimbel. Bimbingan-bimbingan. bimbel itu. Iya, banyak sudah. Kalau dulu kita kan nggak ada yang bimbel ini, bimbel itu nggak ada. Tapi ada nyari kemudahan Nyari ya. sendiri. Terus usaha kalau sendiri mau kan gitu dulu. ya. Jadi seperti sudah ada itu. bayangan Siap. untuk Gitu. ini Siap. daftar apa. Jadi kayak ada les-lesnya gitu. Siap, betul. Bahkan udah banyak juga yang kursus MAPTA itu udah banyak juga kan. Siap. Para Pelatihan pelatih-pelatih ya. itu. Latihan. di Jadi Jasdam sudah ada tidak gitu kaget kan. lagi apa saja yang materi yang akan Siap, diteskan. betul. Baik Kak Ajen, itu kan mengenai tadi materi, syarat-syarat, prosedur. Nah, kita kan tahu juga nih ada namanya perekrutan jalur prestasi maupun keahlian. Siap. Nah, itu apa sih bedanya antara yang keahlian prestasi tersebut dengan yang reguler? Apa mungkin mereka lebih spesial? Apa gimana itu? Ini hanya menunjang saja itu. Siap. Ya. Menunjang dari mungkin dia punya keahlian dari sisi atlet atau olahraga, atau dia punya keahlian IT, keagamaan, keahlian apa segala macam. Siap. Mungkin itu hanya menunjang dia. Menunjang, tapi ada gradasinya, grade-nya ya. Grade-nya. Mungkin kalau tingkat kecamatan ya mungkin gitu. Kalau tingkat Siap. kecamatan mungkin Ya, nggak syarat terlalu lah. minimal lah, tingkat apa gitu kan. Ya, kalau minimal untuk ya. syarat minimalnya tingkat nasional, Pak. Nasional. Ya betul. Ya bagusnya nasional. Siap. Apalagi kalau sudah tingkat SEA Games, Wah. Asian Games gitu kan, itu Olimpiade, lebih- keren itu kan. Nah Lebih itu yang diperhatikan dibutuhkan. seperti itu. Tapi untuk syarat-syarat lainnya sama semua ya. Sama. Sama. Betul sama. Ya, lebih Diperlakukan Siap. juga sama. Oh, siap. baik Kak Ajen. Dalam perekrutan prajurit-prajurit baik Bintara, Tamtama, apakah sama syarat dan ketentuan atau ada hal-hal khusus yang menjadi kriteria tambahan dalam proses pendaftaran ini? Ya sebenarnya sama sih. Tetap sama tapi berarti. ada hal-hal khusus. Mungkin di tingkat Bintara ada Adanya akademik nilai. atau Siap. ada yang dinilainya beda. Siap. Tinggal grade-nya saja nih, kualitasnya. Bukan berarti Tamtama kualitas rendah ya, bukan Siap, ya. betul. Siap. Ada kan yang namanya tingkat Tamtama itu kan pelaksana, Siap. ya toh. Jadi sesuaikan dengan Tapi kalau yang tingkat dites. Bintara ini kan tingkat yang bentangan antara lah istilahnya ya, dari atasan sebagai manajer ke Bintara untuk mengendalikan tingkat pelaksana. Nah gitu. Jadi ada Tamtama, Bintara, Tamtama, gitu. Perwira gitu. Mohon izin kami tambahkan itu Iya. Kak Ajen, di sini juga kita untuk Tamtama itu tidak dilihat dari nilai
raport atau nilai aslinya. Itu untuk Tapi Tamtama. untuk Tamtama. Adapun untuk Bintara itu dia sudah menggunakan nilai dengan spek tiap tahunnya berbeda-beda. Baik Kak Ajen, ini dalam perekrutan prajurit baik perwira, bintara maupun tamtama, apakah sama syarat dan ketentuannya atau ada hal-hal khusus yang menjadi kriteria tambahan proses pendaftarannya Ajen Kak Ajen? Dari ada untuk tamtama, bintara dan perwira, rekrutmen itu memang beda. Ada perbedaan. Ada perbedaannya. Tapi tidak signifikan. Cuma perbedaannya antara tamtama mungkin tidak diambil dari nilai ya. Siap, betul. Ya, Betul. dari nilai tidak ada. Terus untuk bintara mungkin ada nilai akademik dan batas-batas nilai dari nilai raport pada saat dia sekolah itu ada dilihat juga. Ada unsur yang kita bisa dilihat dari untuk pelaksanaan seleksi itu. Nah, terus untuk perwira beda lagi gitu. Siap. Ya bukan berarti kualitasnya beda, tamtama itu sama kan antara pelaksana, posisi bintara dan posisi manajer perwira gitu. Ya mungkin secara rinci mana-mana. Adapun untuk Bintara itu kita menggunakan nilai raport. Dari tahun ke tahun itu pasti berbeda. Pasti Untuk berbeda. penilaiannya. Ya. Contoh kita di 2019 itu nilai rapotnya 38,5. Adapun untuk di tahun 2020 itu 68. Untuk di tahun 2021 dan 2022 itu nilainya 70. Nah, di tahun yang terakhir yang baru kita laksanakan kemarin itu di tahun 2023 dan 2024 nilainya 75. Jadi ada peningkatan-peningkatan. Itu ketentuannya itu kita ngikut dari tingkat pusat. Tingkat pusat nurunkan, oh ini loh dasarannya untuk batasannya seperti ini. Jadi ditentukan dari Ditentukan pusat. oleh pusat, betul. Berarti dia beda tahun, beda juga ketentuan nilainya ya. Meskipun dia daftar di tahun yang sama, contoh 2025 nih. Siap, betul. Nah, jadi kalau misalnya dia lulusan tahun sekian, oh nilainya sekian. Siap. Tahun, Iya. oh, siap. Jadi walaupun dia tamat nih tahun 2020, dia daftar di 2025, nilainya harus tetap kita ngikutin yang Tahun aturan dia sekolah. tahun Kurikulumnya pada saat dia sekolah betul, itu ya. Siap, betul. Nanti kalau kita ikutin di tahun yang sekarang dengan nilainya pasti banyakan nggak diterima kan seperti itu. Karena pimpinan atas sudah menilai dan mencari rata-rata yang paling minim seperti itu. Standarnya nilai. Standarnya. Seperti itu. Tadi ada yang kelewat sedikit nih. Siap. Nah, seperti kita tahu kan di Jambi ini kan ada suku anak dalam tuh. Siap. Atau mungkin yang pulau terluar. Nah, itu gimana tuh untuk mereka tuh syaratnya? Kajian. Ya, siap. Ada yang Ya, suku-suku seperti betul, itu kan. itu Pak. Kemarin seperti ini Bang. Di 2024 ada Kepres dari Presiden itu dari tahun 2020 sampai dengan 2024 Ya. untuk Kodam 2 ini memiliki 2 daerah tertinggal. Yang pertama Muratara dan yang kedua pesisir barat Lampung. Itu menggunakan dengan ada perbedaan dengan yang lain tingginya 160 tahun-tahun tinggi kemarin. badannya. Ya, tinggi badannya saja yang ini ya perbedaannya itu. Dan yang dari daerah yang lain itu tingginya 163 tahun kemarin. Nah, dan sekarang ini ya syukur alhamdulillah pimpinan atas menilai oh, kita samakan semua. Tidak ada daerah tertinggal, jadi 160 untuk tingginya seperti Untuk itu. tahun ini semua 160. Ya, 160. Kepres itu kan berlaku di 2024 ya. Siap. Oh, siap. Sampai dengan Untuk 2024. direvisi 2025 dan selanjutnya ini belum ada nih. Siap, Ya, belum betul. muncul Kepres itu tentang daerah tertinggal gitu. Berarti masih pakai yang Kepres yang Masih tahun lalu. masih Siap. Kepres Yang berlaku. Iya, Siap. betul. Betul. Nah, Jin, tadi kan kita udah bahas tentang apa syarat, prosedur ya kan. Nah, untuk gambarannya untuk mekanisme proses dari awal pendaftaran sampai nanti dia pengumuman itu bagaimana, Kak Jin? Atau berapa lama Ya, untuknya, berapa lama proses itu? ini, tesnya, durasinya Nah, mungkin. durasi waktu, terus apa saja harus dilalui kan? Ada yang sampai tahun kemarin aja singkat ya. Singkat. Ya, ada kebijakan muncul untuk zero growth tadi. Ya,
ada yang pensiun, ada yang harus yang masuk. Nah, yang dibutuhkan itu akhirnya waktunya singkat, cepat, ya, berarti ya dilaksanakan cepat gitu. Nah, kalau sekarang ini, kalau Tamtama sekarang gimana? Kalau untuk yang Tamtama sekarang ini, dia pembukaan online-nya itu dari tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 yang perubahan yang sekarang ini sampai dengan tanggal 3 Februari. Februari. Ya, Februari. Dan adapun untuk pendidikannya itu dari kita mulai tes ini sudah mulai dari Februari. Mulai tes. Nanti Pak, pendidikannya kapan? Ya. Pendidikannya itu tanggal 4 Maret nanti sudah dibuka jadi sangat singkat. Berarti Seleksi ini hanya kurang lebih satu sebulan bulan. ya. Kurang lebih. Beda dengan dulu kita kan sampai berapa Iya, bulan. berapa bulan Sampai itu. Nah, sekarang tidak. Jadi Karena tidak memakan waktu adanya lama lagi. ada yang pensiun, ada yang meninggal, harus kita masukin ke posisi bagi yang mereka yang sudah selesai pratugas seperti itu. Siap. Nah, Mbak Epi, Iya. ini kan banyak kita dengar di luaran sana nih. Tuh. Katanya masuk tentara tuh bayar. Aduh nih kita anak tanya pok langsung ajen. coba ke ini. Iya, kita tanya langsung ke Gimana Ajen nih? dan Presiden. Bayar apa tidak itu, Aduh Kak nih Ajen? anak pun nak masuk Pertanyaan tentara yang nih paling bayar. enak ini. Siap. Ya, ini. Jawabnya. Yang harus kita jawab ya. Siap. Dan harus kita tegas secara normatif, kita harus jawab gitu. Tidak ada yang bersifat bayar membayar. Kalaupun ada yang melakukan hal tersebut, ya, bahwa masuk tentara itu harus bayar sekian, itu langsung kontak ke kami, ya, ke panitia. Ya, mungkin panitia yang ada di Kodam. Ini dalam lingkup Kodam semua nih ada panitia, orang kes, orang jas, orang ajen juga. Di sini ada orang Kodam. Nah, di situ silahkan langsung apabila ada oknum tersebut. Kontak person pengaduan ada ya? Siap, ada. Nah, sudah ada kontak person. Jangan ragu-ragu, jangan takut-takut, sampaikan ke kami panitia. Kalau tidak ada, ya itu ya mungkin bagi masyarakat, ya, bagi masyarakat ini kan setiap kali ada pendaftar calon itu kan menyatakan surat pernyataan. Surat pernyataan tidak melakukan penyuapan. Penyuapan. Nah, itu sudah jelas itu. Siap. Bermaterai. Dan itu dia melakukan itu. Ya, kenapa dia lakukan seperti itu? Berarti panitia ya tidak bisa disalahkan kalau dia melakukan kepada oknum. Betul. Ya, harusnya berproses juga dong. Secara hukum di kepolisian. Karena sudah bermaterai itu ya. Siap. Karena dia sudah melakukan surat pernyataan menyatakan bahwa tidak akan melakukan penyuapan. Nah, ini pertanyaan ini yang paling asik ini. Siap. Ya, kita harus tegakkan, Terbuka. kita bersihkan, kita sebagai tentara untuk menjaga nama baik tentara, TNI, khususnya Angkatan Darat dan Kodam 2 ini, ya kita pertahankan normatif itu. Tetap harus gitu. Tidak ada ngaling apa segala macam. Siap. Panitia lebih berat apabila melakukan oknum itu, melakukan hal tersebut itu. Siap. Tapi kalau misalnya itu di luar dari kepanitiaan, itu Itulah tentara oknum. yang dilakukan, itulah oknum. Siap. Makanya calon, sekali lagi kami jelaskan kepada calon, kepada orang tua calon, apabila ada oknum yang menjanjikan untuk menerima dan menjanjikan masuk, iming-iming itu dengan jumlah sekian yang fantastis, tolong informasikan ke kami, ke panitia. Siap. Betul. Jangan ragu-ragu. Kami terbuka 24 jam untuk menerima laporan itu, supaya kita akan mengikis hal-hal yang dilakukan oknum-oknum TNI, khususnya Angkatan Darat dan Kodam 2. Demikian. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ya memang agak lain ya. Siap. Ya, suasana memang Harus lebih tegas Iya. ini dengan harus tegas. dengan pertanyaan Ya, Kodam 2 sekitar ini, dengan biaya membiayai ini. Betul, tidak ada. Akan Kan merusak jelas itu ada nama. gratis. Iya. Tanpa dipungut biaya, gratis. Nah, itu. Wajar dong kalau masyarakat Siap. ya bolak-balik dari Lahat sana, dari Pagar Alam, dia datang ke sini, itu pun dikasih tahu
Itu saya habis sekian masuk tentara, padahal dia ongkos Ongkos bolak-balik. Ongkos berangkatnya. ongkos bolak-balik yang dihitung ya. Kakek dibawa semua ke Siap, sini kan. betul. Nah, itu ya wajar, itu kan ongkos sendiri bukannya Siap. karena gratis itu akhirnya dibiayai negara, tidak Siap. juga. Tidak. Jadi Kalau jangan berangkat salah dari- menafsirkan Ya, kajian ya. ini kadang-kadang yang mohon maaf ya, kadang-kadang yang awam ini masyarakatnya Tidak punya, tahu. wah ini gratis berarti kita berangkat diongkosin dong. Nah, Dari daerah-daerah dusun-dusun sana Siap. nah itu susah kita nak ngongkos siko kan saro kan. Iya. Nah, maaf ini bakso Palembang jadi Iya, kita. enggak apa-apa memang gitu. Boleh diselang-seling bagi bahasa Iya, Palembang iya, iya. kajian. Karena kita berdomisili di Palembang. Betul. Perlu masyarakat perlu tahu ya, jangan sampai nanti wah gratis itu dibayarin gitu. Siap, siap. Oke. betul. Terima jadi kasih. maksud dari gratis tersebut yaitu ya seleksinya Pak. Seleksi. Seleksi dan Seleksinya itu pendidikannya jadi pun tidak contoh dipungut kita biaya. ada kesehatan nih. Kesehatan kalau kita di luar di Harus Prodia, bayar. harus di mana Pramita kan kita berbayar. Tapi Betul di dalam sekali. seleksi ini tidak gratis tanpa dipungut biaya 1% pun. Ya. Seperti itu. Itu saja. Jadi tidak berarti gratis itu kita termasuk apa yang dikatakan Kak Ajen tadi. Kita bawa Kita berangkat dari sana ke Iya, sini iya. itu Ongkosnya menggunakan dihitung semua, ya. ongkos dihitung negara tidak. Jadi kalau sudah apalagi masuk pusat Pak, itu tidak ada lagi. Dia harus bawa duit untuk beli makan di sana tidak. Sudah Kalau ditanggung sudah semua oleh negara. Sudah termasuk di Sudpampus, makan, minum itu sudah gratis. Sudah ditanggung Tempat oleh tidur negara, ya. udah disiapkan. Itu Ya. untuk di tingkat pusat, Pak. Betul Jadi kalau di sekali. tingkat daerah karena masih belum adanya penampungan, dia tinggal masing-masing yaitu Masing-masing. ngekos di sekitar-sekitarnya seperti Cari itu. mes-mes gitulah Ya, ya. cari-cari mes dia kan kadang satu rumah itu orang 30 Ya, seperti itu, Pak. rame-rame. Ya, mungkin itu biaya yang dikeluarkan untuk calon. Kalau untuk penerimaan ini tidak ada yang dikeluarkan. Tuh. Berarti jelasnya Mbak Epi, jangan sampai masyarakat nih berpatok pada stigma yang katanya masuk tentara tuh bayar. Bayar. Gratis ya. Siap, Jelas gratis. langsung sampaikan oleh yang memang membidangi. Kalau itu gratis tanpa biaya sepeser pun. Iya. Baik Kak Ajen dan Pak Urdiaga ya. Siap. Kan kita udah banyak ngomong panjang lebar nih dari mulai awalnya sampai sekarang. Nah, kira-kira ada nggak mungkin pesan-pesan yang mau disampaikan kepada generasi muda kita, khususnya adik-adik kita di wilayah Sumbaksel ini yang mau daftar di prajurit TNI? Bagi anak-anak, ya generasi penerus kami di sini, ya kami sebagai tentara di sini dan kami sebagai panitia, saya yakin kepada anak-anak muda Sumbaksel, baik Palembang, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, ya baik yang Palembang sendiri, silakan. Apabila ada yang bercita-cita menjadi prajurit TNI, khususnya Angkatan Darat, daftarkan. Dimulai dengan untuk membina diri sendiri, yaitu dari sisi konsultasi kesehatan, pembinaan fisik, dan dilatih semua yang untuk berkaitan dengan untuk pendaftaran dan seleksi prajurit TNI Angkatan Darat di Kodam 2. Kami tunggu di tempat validasi. Panitia akan menunggu untuk budak-budak Palembang. Ayo maju dan kami yakin teruskan cita-citamu, Tentara Pacak Galo. Kamulah generasi-generasi berikutnya kami ini yang akan meneruskan demi bangsa dan negara ini. Sriwijaya, tetap semangat, Pacak Galo. Nah, Tentara Pacak luar Galo. biasa. Jadi rekan-rekan sekalian jangan lupa ditunggu tuh ke Ajendam, langsung di Ajendam bagi yang mau daftar ya. Nah, bagi yang mungkin masih sekolah dipersiapkan dulu syarat-syaratnya, baik fisiknya, mentalnya maupun Psikologi. hal-hal lainnya ya. Kira ya itulah yang barang-barang Siap. itu ya. Anak-anak muda ini sekarang ini kadang-kadang lupa gitu. Siap. Terlalu banyak ngirup cuko. Nah, itu dia. Nah, makan pempek terus kan. Nah, itu ya. Kalau lupa itu, terutama yang Palembang ini banyak yang kejadian ya giginya keropos karena Ya, ngirup gigi. cuko tadi. Iya. Nah, itu. Banyak Ya, makan harus cuko, dikonsultasikan. hidup cuko. Nah, Baik Kak Ajendam 2 Sriwijaya, Pak Urdiaga, Siap. terima kasih banyak atas informasinya. Benar-benar perbincangan yang sangat menarik sekali dan tentunya sangat bermanfaat bagi Sobat Sriwijaya Podcast. Terima kasih juga untuk Sobat Sriwijaya sekalian yang sudah berkenan untuk menonton acara podcast kita hari ini.
kami pamit undur diri. Saya Letnan 1 Infanteri Wilandu Situmorang. Saya Letda C.A.J. Kuat Evilita. Saya Kolonel C.A.J. Ki Agus Mukhtar. Saya Letu C.A.J. Ki Agus Muhammad Iman. Salam hormat. Sriwijaya.